Perang antara Ukraina dan Rusia sejak 2022 menjadi titik balik penting dalam sejarah militer modern. Konflik ini memperlihatkan bagaimana teknologi yang relatif sederhana, drone, berubah menjadi senjata yang tidak hanya efektif, tetapi juga menimbulkan ketakutan mendalam di lapisan taktis, operasional, dan psikologis. Drone bukan lagi perangkat pengintaian pasif seperti pada perang-perang abad ke-20. Dalam perang ini, drone menjadi entitas ofensif yang menentukan ritme pertempuran, mempengaruhi keputusan strategis, dan menghapus ruang aman bagi prajurit di garis depan. Salah satu alasan utama mengapa drone begitu ditakuti adalah sifatnya yang selalu hadir. Drone tidak mengenal batas pergantian waktu, tidak membutuhkan istirahat, dan dapat melayang di udara selama berjam-jam sambil mengamati setiap gerakan pasukan. Bagi prajurit yang bertahan di parit, pemikiran bahwa ada mata dari langit yang terus memantau mereka menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar. Tidak ada bunyi artileri keras yang bisa didengarkan dari jauh. Ancaman muncul sebagai dengung kecil di udara, terkadang bahkan tidak terdengar sama sekali sebelum granat dijatuhkan atau drone FPV meluncur ke targetnya. Peran drone dalam pengintaian mengubah keseluruhan lanskap pertempuran. Sebelum hadirnya drone, mengidentifikasi posisi musuh membutuhkan pesawat berawak, satelit, atau unit pengintaian yang harus bergerak mendekati garis depan. Semua itu berisiko tinggi dan memakan waktu. Kini, drone kecil berbaling-baling 4 dapat memberikan informasi detail tentang posisi pasukan musuh hanya dalam hitungan menit. Kedua belah pihak, baik Ukraina maupun Rusia, mengandalkan drone untuk mengarahkan artileri, memetakan bunker, dan menemukan rute logistik. Proses yang sebelumnya rumit kini menjadi sederhana, cepat, dan sangat akurat. Inilah salah satu sumber ketakutan terbesar. Drone bisa mengetahui lokasi musuh dan serangan dapat mengikuti segera setelahnya. Drone FPV menjadi ikon teror di medan tempur. Drone jenis ini dikendalikan secara langsung oleh operator melalui kamera onboard, memberikan pandangan mata pertama yang memungkinkan serangan dengan tingkat presisi tinggi. Saat drone FPV membawa bahan peledak, ia berubah menjadi rudal murah yang dapat menyerang apapun, mulai dari prajurit tunggal hingga tank bernilai jutaan dolar. Banyak tank Rusia maupun Ukraina yang hancur oleh drone FPV, meskipun tank tersebut dirancang untuk menahan serangan dari senjata konvensional. Ini terjadi karena drone FPV dapat menyerang dari sudut yang sulit dijangkau, terutama bagian atas kendaraan lapis baja yang merupakan titik paling lemah. Efektivitas biaya drone menjadi faktor lain yang memperkuat rasa takut. Sebuah drone FPV dapat dibuat dengan biaya beberapa ratus dolar, sementara targetnya bisa berupa sistem artileri, tank, atau kendaraan logistik bernilai ratusan ribu hingga jutaan dolar. Ketimpangan ini memberikan keuntungan besar bagi pihak yang menggunakan drone dalam jumlah besar, karena mereka dapat menghabiskan sedikit sumber daya untuk menghancurkan aset mahal musuh. Pada skala lebih luas, ini menekan ekonomi perang dan memaksa kedua pihak terus-menerus mencari dana untuk mengganti perlengkapan yang hancur. Di sisi lain, drone kamikaze jarak jauh seperti Shahed 136 digunakan Rusia untuk menyerang kota dan infrastruktur Ukraina. Drone ini tidak cepat dan tidak lincah, tetapi kelebihannya terletak pada daya jelajah serta jumlah yang dapat diluncurkan secara massal. Efek psikologis dari suara dengungannya seringkali lebih kuat daripada daya ledaknya. Warga sipil dan pasukan militer dapat mendengar suaranya mendekat selama beberapa saat sebelum drone tersebut menghantam target. Ketegangan yang muncul dari menunggu serangan tak terhindarkan inilah yang membuat serangan drone menjadi sangat menekan. Ukraina pun mengembangkan drone jarak jauh untuk menyerang fasilitas milik Rusia yang sebelumnya dianggap jauh di luar jangkauan. Kilang minyak dan pangkalan udara yang terpaut ratusan kilometer dari garis depan kini tidak lagi aman. Drone jarak jauh menghapus batas-batas geografis dalam peperangan. Rasa aman yang dulu dapat ditemukan di belakang garis tempur kini hilang karena serangan bisa datang kapan saja dan dari arah mana saja. Drone juga mengubah peran kendaraan lapis baja. Mesin perang seperti tank pada dasarnya dirancang untuk melawan rudal anti-tank atau artileri, bukan drone kecil yang datang dari atas. Walaupun tank tetap memiliki peran strategis, peluang bertahan hidupnya di medan terbuka menjadi lebih kecil tanpa perlindungan anti-drone. Banyak unit lapis baja kini bergerak hanya pada malam hari atau bersembunyi di bawah jaring anti-drone dan pepohonan. Mobilitas yang dulu menjadi keunggulan, kini terhambat oleh ancaman yang terus mengintai dari udara. Pada aspek teknis, peperangan elektronik menjadi perlombaan baru.
Kedua pihak menggunakan sistem jamming untuk mengganggu sinyal drone, tetapi operator drone juga meningkatkan teknik agar dapat mengatasi gangguan tersebut. Beberapa drone kini menggunakan mode semi-otonom yang dapat terus terbang menuju target meskipun sinyal terputus. Ini menjadikan jamming tidak selalu menjadi solusi yang efektif. Sementara itu, mengoperasikan sistem anti-drone yang canggih membutuhkan biaya besar, sedangkan drone murah dapat dikirim dalam jumlah banyak sebagai taktik pembanjiran. Ketakutan terhadap drone tidak hanya berakar pada kerusakannya, tetapi juga pada cara kerja informasi digital. Hampir setiap serangan drone direkam dan dibagikan secara luas di media sosial dan kanal militer. Video tersebut memperlihatkan serangan secara langsung dari perspektif drone, menciptakan narasi visual yang kuat tentang bagaimana pasukan dapat dihancurkan dalam sekejap. Rekaman ini bukan hanya untuk propaganda, tetapi juga memperkuat gambaran bahwa ancaman drone selalu menghantui garis depan. Para prajurit hidup dalam tekanan dua lapis. Mereka dapat dibunuh kapan saja, dan kematian mereka bisa diunggah ke publik dalam waktu hitungan menit. Ini menggambarkan perubahan besar dalam sifat peperangan. Drone bukan sekedar teknologi tambahan, melainkan pusat dari seluruh proses tempur modern. Mereka menyediakan pengintaian, penyerangan, koordinasi, dan efek psikologis sekaligus. Fleksibilitas ini menjadikan drone sebagai senjata yang tidak hanya efisien, tetapi juga menakutkan karena mampu menghapus konsep tempat aman. Ketakutan itu dibangun atas kesadaran bahwa tidak ada perlindungan absolut dari ancaman yang murah, gesit, dan mudah diproduksi. Drone menyingkirkan banyak prinsip peperangan lama dan menggantikannya dengan dinamika baru yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih brutal. Konflik Ukraina-Rusia pada akhirnya akan dikenang sebagai perang pertama yang sepenuhnya dikuasai oleh drone, sebuah titik balik yang akan membentuk strategi militer global untuk tahun-tahun yang akan datang. Perang masa depan tampaknya mengikuti pola yang diperlihatkan konflik ini. Drone akan terus berevolusi, dan ancaman dari langit kecil berbaling-baling ini akan semakin sulit dikendalikan. Dunia militer kini melihat drone bukan sekedar alat, melainkan elemen utama yang dapat menentukan kemenangan atau kehancuran pasukan. Di Ukraina dan Rusia, rasa takut terhadap drone lahir bukan hanya dari serangan yang mereka lakukan, tetapi karena mereka merombak seluruh struktur peperangan menjadi sesuatu yang lebih tak terduga dan tanpa belas kasihan.